SMP Negeri 5 Palu. Di sini saya akan mewawancarai guru BK. Ikuti terus ya. Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Ria Karina dari Universitas Tadulako, studi di dunia demokrasi. Langsung saja pertanyaannya, berdasarkan program kita yang susun, apakah sudah memiliki atau memberikan landasan PK? Kalau tidak seperti itu ya jelas ya, karena setiap sekolah, setiap kegiatan bimbingan di sekolah itu kita ambil landasan dan dasar kalau 17 plus. Karena kalau 17 plus itu di situ sudah mencakup pengentasan permasalahan seluruh siswa. Nah, dari bidang pengentasannya, dari bidang yang pertama, bidang pengembangan pribadi, kemudian bidang pengembangan berkehidupan berkeluarga, bidang pengembangan sosial, dan seterusnya, bidang belajar, bidang jelas itu. Kemudian bidang keberagaman, pengembangan keberagaman. Nah, beragaman sini banyak karena sosial individu manusia berbeda. Ada yang dari kita ambil ya, agama di sekolah ini ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Jadi itu kita ambil supaya mereka tidak ada konflik antara umat beragama juga. Terus strata sosial di sini siswa sudah diberitahu jangan memandang mana sih kaya, mana sih miskin, supaya ketika mereka belajar mereka bisa bekerja sama, tidak memandang strata sosial, baik itu dari agama dan status sosialnya. Kemudian bidang pengembangan karir. Nah, bidang pengembangan karir ketika mereka sudah duduk di kelas 2 kita sudah mengajarkan atau sudah mulai diarahkan dengan memberikan informasi pemilihan karir sudah harus dilakukan. Ketika mereka sudah kelas 3 mereka harus sudah fokus ke ujian. Jadi karena pemilihan karir mereka, karena banyak sekali siswa itu masih bingung setelah tamat dari SMP itu mau lanjut kemana. Gitu. Jadi dari kelas 2 kita sudah mengarahkan, kita kasih layanan pemilihan karir baik itu secara kelompok individu dan juga kita bisa bikin konseling kelompok tentang pemilihan karir juga. Jadi yang jelas ya, karena kita ambil landasan untuk memilih siswa di sekolah. Selanjutnya berdasarkan tadi nomor 1, program BK apa saja yang sudah terlaksana namun tidak memiliki unsur landasan BK? Program yang tidak terlaksana di sini sudah terlaksana semua, cuman apa ya, ada biasa beberapa yang tidak bukan dari landasan atau dari unsur BK ya, karena memang itu sudah kewajiban seorang guru. Contoh misalnya ada siswa yang bolos lah, ya kita kejar gitu, supaya kita arahkan juga supaya masuk lagi, itu sudah lumrah. Itu bukan unsur dari BK juga, jadi itu sudah tanggung jawab seorang guru. Kemudian juga tanggung jawab seorang guru, apalagi kita guru BK, jangan sampai di sini ketika ada siswa yang karena memang beda, setiap siswa kan beda. Ada yang memang biasanya terlalu overpower di sini, terlalu nakal sekali. Nah, di sini tidak ada guru BK yang mengambil hati atau sampai jengkel sekali. Itu kita sekali sih, tidak ada di situ. Berdasarkan program BK yang Bapak susun, landasan BK apa yang paling menonjol? Paling menonjol ya. Di sini konseling individual biasanya juga terlaksana. Konsultasi biasanya juga siswa yang konsultasi, Pak ada contoh gitu, Pak ada teman saya seperti ini itu konsultasi juga. Kemudian konseling kelompok, nah itu sekali 2 kali, mungkin dalam 1 bulan 1 kali 2 kali tidak sih. Kemudian untuk penempatan penyaluran itu tergantung kelasnya lagi, penempatan dan penyalurannya. Orientasi itu sudah dilaksanakan ketika mereka MOS, yang jelas ya. Lain informasi ya biasa masuk di kelas, karena terus terang di sini tidak ada jam BK, full diambil di kalau di sekarang kurikulum itu project.
Jadi jam BK di sini tidak ada, tapi ketika ada jam kosong BK masuk di situ, kasih layanan informasi, konseling kelompok. Gitu. Ketika ada siswa yang bermasalah sudah kita konseling di kedua. Nah, tergantung lagi permasalahannya. Kalau permasalahannya secara kelompok ya kita konseling kelompok. Setelah kita konseling kelompok kita konseling di kedua. Biasa juga kita panggil itu orang tuanya kalau permasalahannya berat. Kemudian kalau permasalahannya terlalu berat, terlalu serius, nah di situ kita pakai alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini bukan langsung keluar ke kantor polisi, kemana bukan. Tapi alih tangan kasus di sini langsung kita arahkan ke kesiswaan dan langsung kepala sekolah biasanya yang eksekusi ketika katanya ada siswa yang bermasalah, tergantung masalahnya gitu. Kalau masalahnya masih bisa kita tangani sebagai guru BK kita tangani. Berdasarkan mendasar psikologis, apakah memiliki pengaruh terkait program dan bagaimana dampak yang nyata terhadap siswa? Kalau dampak nyatanya terkait program yang sudah terlaksana, alhamdulillah ada beberapa siswa yang kemarin contoh kemarin naik motor ugal-ugalan, kita kasih layanan informasi tentang bagaimana tata cara berkendara dengan baik, dan alhamdulillah kemarin juga ada datang dari mana ini Polda kasih arahan juga seperti itu. Kemudian ada juga yang dapat hadiah dari pihak kepolisian, ya kita apresiasi juga alhamdulillah. Nah di situ ada juga alhamdulillah anak-anak sudah mulai naik motornya, ada yang sudah diantar orang tuanya, naik motornya juga sudah mulai biasanya di depan sekolah itu sudah naik motor dan maju, tapi semenjak ada itu ya alhamdulillah bukan kita ambil secara keseluruhan, tapi kita ambil setidaknya setengah saja itu sudah lebih baik. Ya memang namanya siswa kita tidak bisa atur secara keseluruhan, tapi setengah itu sudah lebih baik untuk mengatur anak-anak tadi yang naik motor ugal-ugalan. Contohnya kemudian ada juga yang terdapat siswa pendapatan rokok di luar, mereka lomba bayar, kemudian rokok di luar kita dapat. Alhamdulillah juga kita sudah proses. Kemudian juga ini sudah termasuk pelanggaran yang bilang aktivitas setengah berat, setengah ringan, kita proses karena orang tuanya. Kemudian kemarin juga ada datang dari pihak kepolisian, makasih arahan bahaya nafsa, rokok juga termasuk dibahas juga kemarin. Ya alhamdulillah yang siswa-siswa yang merokok tadi yang kita dapat di luar, ya kita pantau ada sudah sebagian yang sudah mulai tidak merokok di sekolah. Pakai seragam sekolah tapi di luar sekolah, bukan di dalam sekolah. Jadi programnya ya alhamdulillah di sini berjalan semua, tapi tergantung situasi dan kondisinya lagi. Apakah landasan BK sudah menjadi pedoman pada program kerja serta kegiatan peneliti BK? Ya, kalau ditanya seperti ini jelas iya, karena tanpa ada landasan ini kita tidak bisa melaksanakan program kerjanya. Nah, karena ini landasan program kerjanya kita, jadi setiap melakukan tindakan kita ambil patokan dari sini. Jadi, kalau tidak ada patokan ini, ya kita nanti jadi asal-asalan saja, tidak ada tujuan, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena ini patokannya kita, jadi kita bisa terpatit, bahwa ini misalnya siswa ini seperti ini, berarti penempatannya harus seperti ini, cara penyelesaiannya kasusnya seperti ini. Nah, setelah intinya juga ada prosesnya lagi. Gitu. Jadi kalau pertanyaan terakhir tadi ya itu sudah menjadi landasan kami di sini. Baik Pak, terima kasih atas itu saja dari Pak. Ya. Oke. Nah, terima kasih atas kesediaan waktu Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.